Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Arjuna Putra dari kelas 24 2B Prodi Manajemen asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membawa sebuah materi dengan judul yaitu Etika Bisnis dalam Teknologi Informasi. Mari kita simak bersama-sama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian etika bisnis dan teknologi informasi. Etika bisnis adalah studi tentang prinsip moral dan standar perilaku yang diterapkan dalam dunia bisnis. Sedangkan teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi secara digital. Etika bisnis dalam teknologi informasi menggunakan kedua aspek tersebut. Bagaimana bisnis menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup etika bisnis dalam teknologi informasi. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup etika bisnis dalam teknologi informasi. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi, keamanan dan perlindungan data digital, perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual, keadilan dan algoritma dan sistem AI, etika dalam pemasaran digital, keadilan akses terhadap teknologi, tanggung jawab sosial terhadap perusahaan berbasis teknologi. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip etika bisnis dalam teknologi informasi. Prinsip penjelasan. Transparansi menjelaskan secara jujur bagaimana data dikumpulkan dan digunakan. Akuntabilitas bertanggung jawab atas semua aktivitas teknologi informasi, termasuk kesalahan atau pelanggaran. Keadilan tidak memihak, menghindari diskriminasi algoritma. Keamanan menjamin perlindungan sistem dan data dari penyalahgunaan. Kepatuhan hukum mematuhi undang-undang seperti Undang-Undang ITE, GDPR, dan lain-lain. Tanggung jawab sosial mengutamakan kepentingan pengguna dan masyarakat luas. Pembahasan yang keempat itu isu-isu etika utama dalam teknologi informasi. Yang pertama, privasi data pengguna. Perusahaan sering mengumpulkan data secara masif tanpa persetujuan sadar pengguna. Yang kedua, penggunaan AI. Sistem bisa biasa jika dilatih dengan data tidak representatif. Ketiga, cyber security dan kebocoran data. Banyak bisnis gagal melindungi data pengguna dari peretasan. Yang keempat, plagiarisme digital dan haki. Konten digital mudah dicuri dan digunakan tanpa izin. Yang kelima, manipulasi informasi dan hoax. Teknologi digunakan untuk menyebarkan informasi palsu demi keuntungan. Yang keenam, pengawasan berlebihan. Beberapa bisnis memantau perilaku pengguna secara ekstrem. Yang ketujuh, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat punya akses atau pemahaman yang sama terhadap teknologi. Adapun contoh kasus yang nyata, yang pertama Facebook dan Cambridge Analytica pada tahun 2018. Data pengguna disalahgunakan untuk kampanye politik tanpa persetujuan. Isunya yaitu privasi, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan data. Yang kedua, Uber, algoritma penentuan tarif. Harga naik drastis saat permintaan tinggi, misalnya saat banjir. Adapun isunya etika algoritma dan eksploitasi kondisi darurat. Yang C, aplikasi pinjaman online ilegal. Mengakses data kontak, galeri, dan menyebarkan ancaman. Adapun isunya pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembahasan yang keenam, dampak jika etika diabaikan. Hilangnya kepercayaan konsumen, kehancuran reputasi perusahaan, sanksi hukum dan denda besar, kerugian ekonomi dan kehilangan pengguna, risiko sosial seperti polarisasi dan hoaks. Pembahasan yang ketujuh yaitu upaya dan solusi etis.
menerapkan kebijakan privasi dan keamanan yang ketat, audit algoritma untuk mencegah diskriminasi, edukasi internal perusahaan tentang etika digital, melibatkan pengguna dalam pengambilan keputusan data, mengikuti standar global GDPR, ISO 27001, dan lain-lain. Transparansi laporan tahunan, misalnya Transparency Report Google. Pembahasan yang ke-8 yaitu peran pemangku kepentingan. Perusahaan berperan menjamin penerapan etika dalam produk dan layanan. Pemerintah berperan membuat dan menegakkan hukum yang relevan. Pengembangan teknologi informasi merancang sistem yang adil, aman, dan bertanggung jawab. Masyarakat menggunakan teknologi secara sadar dan kritis. Lembaga etika atau NGO mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi etika bisnis dalam teknologi informasi. Sebagai kesimpulan, etika bisnis dalam teknologi informasi bukan sekedar teori, tapi pedoman moral untuk memastikan bahwa kemajuan digital tidak mengorbankan hak, nilai, dan keselamatan manusia. Di era serba digital ini, perusahaan, pengembangan, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menciptakan ekosistem teknologi yang adil, aman, dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada penyebutan atau salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.